Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan peluang atau kesempatan bagi kita pada pagi hari ini untuk kembali bersama-sama dalam ruangan ini. Mari kita persiapkan hati dan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini untuk ibadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Mari siapkan hati untuk kita mempersembahkan yang terbaik baginya. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari saja kita sekalian untuk masing-masing tunduk kepala berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk menolong kita, melawat kita, sehingga sungguh melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita jemaat Tuhan yang hadir diberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 95 ayat 1 berkata demikian, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang jadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian, katakan terima kasih Tuhan bahwa kita ada sampai dengan hari ini karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu biarlah pujian ini menjadi ekspresi kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu.
memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami naik kepadamu, jadi kesukaan bagi diri-Mu ya Tuhan. Biarlah bagi-Mu segala kepujian, kehormatan, kemuliaan, dari kekal sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur akan selamanya. Ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan ke selesainya, kami tabiskan dan kami buka hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya sungguh mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi Tritunggal yang besar. Inilah kami siap beribadah dan memuji menyembah-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom. 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 Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita rindu beribadah kepada Tuhan. Mungkin banyak di luar sana yang tidak ada kesempatan seperti kita. Mereka masih ibadah online. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk berkumpul di rumahnya, untuk menaikkan setiap pujian kita, setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita maukan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Karena anugerahnya kita ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, tapi karena
Kira kami boleh bersyukur di hadapan Bapak. Seminggu telah berlalu ya Bapak. Berkat rahmat dan kemurahan serta kasih setiamu ya Tuhan kepada kami, telah kami rasakan puji-pujilah untuk kami ya Tuhan. Kini giliran kami mempersembahkan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami, sucikan, kuduskan. Terima kasih Bapak untuk persembahkan ini untuk kebaikan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dijalankan tanda pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kata
Dia sanggup menolong kita. Dia selalu sanggup menolong hidup kita. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong.
pagi hari ini. Kami sehat, kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami, dan kami bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Di sekitar kami, dunia saat ini begitu mencekam, menakutkan, mencemaskan kami, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Engkau selalu baik kepada kami. Pada hari ini kami akan belajar satu bagian dari firman Tuhan. Engkau yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan hari ini menjadi pelajaran, pengetahuan, pendalaman kami tentang Tuhan, tentang iman kami kepada Tuhan, supaya di masa-masa yang sulit ini kami tetap tenang bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengurangi kebimbangan kami, keraguan kami terhadap Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Makasih, berkati kami semua supaya kami bisa fokus untuk beberapa menit ke depan. Kami tidak sibuk dengan handphone kami tidak sibuk dengan yang lain, tetapi kami mau belajar bersama-sama dan kami bisa diberkati, dan setelah itu kami bisa memberkati orang lain yang juga kami kasihi. Makasih, berkati tempat ini dan Engkau yang berkuasa, Engkau yang ada di tengah-tengah kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Bersyukur sekali karena Bapak Ibu tetap setia untuk datang untuk bersekutu. Ini hal yang luar biasa kepada kita semua. Dan hari ini kita akan belajar lagi. Setelah informasi bahwa kita bersyukur sekali, kita bukan orang salah satu dari 30 juta orang yang sudah terinfeksi di seluruh dunia, dan kita bukan salah satu dari 1 juta lebih orang yang sudah meninggal dunia. Kita masih bersyukur kepada Tuhan, masih sehat-sehat. Bukan berarti situasinya baik, situasinya semakin buruk, tetapi masih ada harapan yang bisa kita nantikan bersama-sama dengan Tuhan. Kita doakan juga vaksin segera ditemukan, segera bisa dipakai ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di awal pandemi yang lalu di Januari itu di Cina sudah di Desember akhir ya. Dan ada banyak orang yang meragukan kebenaran tersebut. Ada orang, terutama kita di Indonesia, kita berpikir bahwa nggak mungkin lah nyampai Indonesia virus corona, karena orang Indonesia itu suka berdoa, begitu kata Pak Menteri ya. Kemudian kita makannya sembarangan gitu ya, suka minum susu dan jahe dan sebagainya gitu ya. Dan semua itu diklaim. Dan sebagian dari kita nggak ada yang panik. Saya waktu itu memang saya suka pakai masker jauh sebelum pandemi. Karena saya rentan dengan debu. Saya kalau kena debu dikit pasti bersin. Nah, saya selalu pakai itu karena nggak enak di kereta. Kita bersin-bersin, ada orang dempet-dempetan. Nah, saya sering diledekin sama orang kantor. Kamu ya kayak bencong gitu, kok pakai masker terus, gitu ya. Dan hari ini ternyata orang yang paling takut adalah orang yang dulu jelek-jelekin saya pakai masker. Sekarang nggak bisa buka masker sama sekali. Saya bilang sama orang itu, sekarang aja pakai, berarti bencong juga kamu ya. Nah, ini kenapa? Karena kita tahu dulu bahwa pikiran kita nggak nyampe di sana, dan informasi yang kita dapatkan pun nggak terlalu meyakinkan bahwa nggak mungkin lah COVID-19 nyampe di Indonesia gitu. Dan sekarang baru kita percaya karena ada tetangga kita, mungkin ada keluarga kita yang sakit, yang terinfeksi, bahkan mungkin meninggal dunia, dan akhirnya kita buktinya bahwa kita semua pakai masker lah minimal gitu ya, kalau kita nggak panik. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, keraguan atau kebimbangan kerap mencakup 3 hal. Jadi keraguan dan kebimbangan biasanya mencakup 3 hal ini. Yang pertama adalah daya jangkau akal kita yang kurang. Daya jangkau pikiran kita, mungkin kita kurang membaca, kurang literasi dan sebagainya, atau memang kita kurang mendapatkan informasi, dan biasanya kita meragukan hal tersebut. Contohnya kemarin orang-orang pada demo padahal belum baca draft undang-undang yang 1000 halaman.
Bayangkan, baru diketok palu dan langsung demo. Padahal belum dibaca gitu. Nah itu lucu sih. Nah itu karena daya jangkau akal kita. Kemudian kebimbangan juga itu mencakup kelima indera kita. Ada mata kita, telinga kita. Kita nggak sanggup melihat dan kemudian kita berkata bahwa itu nggak mungkin terjadi. Itu belum tentu benar. Ya. Nah kebimbangan kemudian biasanya juga mencakup tentang pengalaman kita. Biasanya kalau pengalaman baru kita akan sepelekan, gitu ya. Kalau orang biasanya nggak pernah ngalamin mujizat kesembuhan, ketika kemudian ada orang yang ngalamin mujizat kesembuhan kemudian bersaksi, kita yang tidak terbiasa, kita berpikir masa sih gitu, masa sih. Biasanya kita ragukan, gitu ya. Nah itu adalah keterbatasan akal dan pikiran kita. Itu akhirnya yang membuat kita bingung dan membuat kita menjadi agak ragu dengan sebuah informasi. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau berbicara tentang kebimbangan, maka itu urusannya dengan kemanusiaan kita yang terbatas. Kita nggak sanggup lihat di tembok sebelah karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita nggak sanggup melihat rumah kita sedang apa yang terjadi di rumah kita di sana. Paling kita mikir-mikir aja, paling tetangga saya buang sampah lagi di tempat sampah kami. Gitu. Itu hanya mereka-reka aja, gitu ya. Nah, biasanya terjadi begitu. Nah, kita nggak tahu persis apa yang terjadi. Karena kenapa? Keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, terkait dengan materi kita, tema kita, mengapa engkau bimbang? Nah, itu salah satu bagian dalam Alkitab yang buat saya itu salah satu yang luar biasa. Pesannya sangat luar biasa. Karena itu mencakup 12 murid yang bersama-sama dengan Yesus dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita misalnya yang ada di kapal, di perahu tersebut? Apakah mungkin kita lebih baik dari Petrus? Atau mungkin kita jauh lebih parah daripada Petrus? Nah, apakah ada di bagian lain yang menceritakan tentang orang-orang yang bimbang tentang imannya? Ada banyak. Ada Musa yang tidak siap untuk diutus oleh Tuhan karena merasa lidahnya gagap gitu ya. Kemudian ada Yeremia yang merasa masih muda, nggak bisa diutus oleh Tuhan. Kemudian ada Ayub yang meragukan atau bimbang dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Di manakah Tuhan yang baik di saat situasi yang susah seperti ini? Nah, semua tokoh-tokoh Alkitab ini itu mewakili kita semua sebenarnya. Nggak ada yang lebih baik. Kita nggak lebih baik dari mereka karena kita mendengar duluan aja ini. Coba kalau kita yang mengalami seperti mereka saat itu, mungkin kita lebih parah dari mereka, atau mungkin lebih baik, Nah, saudara kasih oleh Tuhan, sebuah novel yang berjudul Silence, itu dia menceritakan tentang penulis buku ini adalah Susaku Endo. Dia seorang penulis terkenal di Jepang, nanti bisa di searching, jangan sekarang. Nah, dia menulis tentang kisah dua orang misionaris dari Spanyol. Bisa lihat namanya Sebastian Rodriguez dan Peter Ferreira. Nah, dua orang ini diutus oleh Tuhan, diutus oleh Gereja Katolik Roma di Jepang pada abad yang ke-17 Bapak Ibu. Nah, pada zaman abad 17 itu sedang berkuasa kaisar yang sangat kasar dengan kekristenan. Jadi orang-orang Kristen itu dianiaya habis-habisan Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung. Mereka akan diikat, kemudian ditenggelamkan di laut. Kalau mereka ketahuan membaca Alkitab atau mereka ketahuan sebagai orang Kristen. Dan hari demi hari kedua misionaris ini melihat orang-orang ini, dan mereka semakin tidak tega. Bayangkan mereka jauh-jauh dari Spanyol kemudian datang ke Jepang untuk tadinya mereka mau menguatkan orang-orang ini supaya mereka tetap teguh imannya di dalam Tuhan. Kemudian salah satu dari mereka, Peter Ferreira, dia berkata kepada Sebastian Rodriguez, dia bilang, semakin kesini saya semakin sakit ya melihat sesama kita ini, sesama tubuh Kristus. Saya melihat banyak kisah-kisah, ada banyak orang yang martir, mereka mati dengan tenang, mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi saya lihat orang-orang yang ada di Jepang ini, hidup mereka nggak semakin enak. Kasihan,
suami, istri, anak-anak kecil, mereka akan diikat, kemudian ditenggelamkan di laut yang paling dalam. Dan jenazah mereka nggak bisa ditemukan. Kemudian Peter Ferreira, dia semakin hari semakin bingung. Kemudian dia tulis surat kepada temannya Rodriguez. Dia bilang begini, kamu tahu yang membuatku akhirnya meninggalkan imanku? Dengarkanlah, dia bilang. Aku ditempatkan di sini untuk mendengar suara orang-orang yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Saya datang ke sini untuk mendengarkan jeritan kematian orang-orang yang tidak ditanggapi oleh Tuhan sama sekali. Allah tidak melakukan apapun. Aku sudah berdoa dengan kekuatanku, tetapi Allah tetap tidak melakukan apapun. Dia bilang, saya mengundurkan diri dan saya menjadi agnostik. Agnostik artinya nggak mau tahu, dia nggak mau mengakui Tuhan sebagai penguasa alam dunia ini. Mereka mundur dua-duanya. Mereka balik ke Spanyol dan mereka nggak percaya Tuhan sama sekali. Nah, itu kisah orang-orang yang bimbang dengan imannya. Dia mengandalkan kemampuannya untuk berdoa. Dia berkata, saya sudah berdoa dengan segenap kekuatanku, tetapi Allah tidak melakukan apapun. Mereka balik. Mereka juga tidak menguatkan orang-orang Kristen di Jepang. Akhirnya mereka balik ke Spanyol. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, itulah salah satu kisah yang terjadi di abad 17. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Kita akan baca Alkitab kita di Matius, Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kita akan lihat salah satu kisah ini. Yesus berjalan di atas air. Saya akan baca kepada kita Matius pasal 22 ayat Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan baca kepada kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi biasanya Tuhan Yesus seharian pelayanan dia akan ambil waktu untuk menyendiri karena capek ya. Kemudian ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam 3 pagi ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 25. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Itu yang menjadi tema kita. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini satu bagian yang luar biasa yang kita sudah dengarkan dengan berbagai versi, tafsiran. Dan kalau kita khotbahkan berkali-kali pun gak akan habis apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Nah, di ayat 27 di bagian ini kita tahu bahwa setelah mereka udah capek melayani, kemudian murid-muridnya mau ke seberang, mereka naik perahu. Kemudian dalam perjalanan tersebut mereka ini di danau ya, bukan di lautan, di danau. Kemudian mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Berada di tengah-tengah badai gak enak Bapak Ibu ya. Pak Gembala minggu lalu sudah jelaskan itu. Itu bagi yang tidak terbiasa naik perahu itu pasti menakutkan ya. Tapi bagi saya naik perahu nggak menakutkan, naik pesawat ya. Iya, bagi saya naik perahu biasa aja, karena saya udah lahir waktu masih di kandungan aja udah naik perahu. Nah, kemudian
Para murid-muridnya sudah beberapa ketika mereka sudah di tengah-tengah danau, kemudian jam 3 pagi itu Yesus berjalan karena mereka sedang diombang-ambingnya. Kemudian Yesus datang tiba-tiba lewat di depan mereka, berjalan di atas air. Bayangkan, mereka ini belum pernah melihat hal yang seperti itu. Mereka dengar sih, pasti dengar di kitab-kitab Keluaran pada saat orang Israel Musa membelah laut, itu sejarah gitu. Bisa aja si Petrus nggak percaya, oh iya mungkin itu sejarah kan, mana mungkin bisa terjadi sampai hari ini. Kemudian mereka takut, mereka bilang itu hantu, bayangkan ya, Tuhan dibilang hantu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kita di timur ini, kita sudah dibiasakan, diajarkan sejak kecil, kalau nakut-nakutin pasti ada hantu. Ayo lo, ayo segera ke rumah lo, ada hantu lo. Jam 6 nggak boleh keluar lo, ada hantu. Kenapa mesti jam 6 setan hantu berkeliaran gitu? Bukankah 24 jam juga dia punya? Nah, kita sejak kecil itu sudah didoktrin yang salah tentang hantu gitu. Nah, bayangkan akhirnya murid-murid ini ketika melihat Yesus, mereka bilang itu hantu gitu. Luar biasa. Nggak ada yang perlu disesali dalam bagian ini. Nggak ada yang perlu disesali, karena situasi dalam danau, kita nggak pernah lihat orang berjalan di atas air, tiba-tiba ada seseorang di situ, mungkin pakai jubah putih, rambut panjang, jenggotnya panjang gitu, mengerikan begitu, mengerikan. Mungkin kita bilang, nggak mungkin, masa gitu aja takut. Bapak Ibu kalau mati lampu di rumah tiba-tiba muncul yang begituan, mungkin ingat Petrus bagaimana deh. Kalau biasanya yang ibu-ibu bilang kodok gitu ya, kalau ketakutan gitu, dan sebagainya. Nah, mereka bilang hantu. Nah, kemudian Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Yesus mencoba meyakinkan mereka bahwa ini saya, Petrus, teman-teman yang lain, ini saya, bukan hantu ya. Coba dipastikan lagi. Kemudian sesuai kasih oleh Tuhan, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, ayat 28, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya Petrus satu-satunya yang minta Tuhan, saya mau berjalan di atas air, suruh saya Tuhan, saya mau lakukan itu. Mungkin sebagian dari kita berkata, ini Petrus ini nggak yakin banget dengan Tuhan ya, gitu ya. Berani banget nih Petrus sama Tuhan gitu. Tetapi memang itu karakternya Petrus, selalu suka menjawab duluan, baru mikir, latah dulu, kemudian baru nyesal, nangis-nangis gitu. Itu Petrus, impulsif namanya. Impulsif itu biasanya melakukan kesalahan dulu baru mikir, iya kenapa tadi saya mestinya nggak usah lakukan itu ya. Nah, Petrus demikian lah, pada saat dia potong telinga, kemudian dia menyesal ya. Pada saat ayam berkokok dia menyangkal Tuhan Yesus, kemudian dia menyesal lagi. Nah, itu Petrus, unik dia, unik, seorang nelayan yang hidupnya keras ya. Nah, kemudian 28 Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku. Yang unik Bapak Ibu, Tuhan Yesus nggak menghakimi dia. Tuhan Yesus nggak bilang, kamu ya nggak percaya saya gitu. Kata Tuhan Yesus, datanglah ya. Jadi Tuhan Yesus menjawab tantangannya si Petrus, dan ini yang mulai lucu Bapak Ibu. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, sekarang Tuhan jawab tantangannya dia, dan dia mulai berjalan di atas air. Mungkin ya, dia mikir-mikir sih, kalau jatuh nanti dimakan buaya atau apa ya, danau, ya, kita nggak tahu ada ular di dalam. Saya termasuk orang takut kedalaman laut ya, yang warna biru itu, ngeri soalnya. Kemudian dia turun, gitu ya. Awal-awal mungkin dia pikir ini pengalaman enak, gitu ya. Dia turun, kemudian ada gelombang, ada angin kencang, dia mulai takut. Dan ketika ketakutannya berlebihan mulai muncul, dia mulai tenggelam. Sederhana aja. Kalau dia mulai takut, dia akan tenggelam. Kalau dia berani, dia nggak akan tenggelam. Dan apa yang dirasakan? Si Petrus dia mulai tenggelam. Dia mulai tenggelam di dalam. Kemudian di ayat 30 dia berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Kemudian Tuhan Yesus ambil tangannya, pegang tangannya, kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yang membuat Petrus mulai tenggelam bukan karena dia nggak percaya, tetapi dia kurang percaya. Dia bimbang dikala ada badai, dia mulai meragukan kehebatan Tuhan. Pada saat ada badai kehidupan, dia mulai meragukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa lihat dari sini ya? Beberapa hal penting yang bisa saya pelajari dalam bagian ini adalah yang pertama, keadaan yang tidak pasti akan membuat kita panik, terancam. Kita tidak mengenal situasi yang kita hadapi, situasi yang tidak pasti. Kemudian perahu kita mulai oleng, ekonomi kita mulai oleng. Kemudian kapten andalan kita Tuhan Yesus sepertinya tidak berada di tempat. Situasi semakin tidak jelas. Nah, situasi ini membuat kita ragu kepada Tuhan. Seperti Petrus. Nah, kemudian apa yang kita lihat yang lain di bagian ini adalah kesimpulan yang salah. Jadi di tengah kepanikan biasanya kita memandang hal-hal yang bukan hal supranatural. Kita lebih mudah percaya kepada setan pada saat situasi yang genting sekalipun menakutkan. Kita lebih mudah percaya setan daripada Tuhan. Karena kenapa? Kita lebih dengar cerita setan, lebih sering dengar cerita setan bahwa setan itu bisa cari duit, bisa dimulai manipulasi, bisa kita ke gunung kawi dan kita bisa kaya gitu ya. Dan kita lebih gampang percaya itu karena lebih sering dengar. Baca Alkitab aja mungkin sekali seminggu gitu bacanya. Nah, kemudian daripada itu kita tidak bisa melihat dengan jelas Yesus yang sedang bekerja dalam badai. Kadang kita bertanya dalam hati kita, Tuhan Yesus, di manakah Engkau? Padahal saya lagi butuh Tuhan. Kita sering membuat kesimpulan yang salah tentang hal ini. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kemudian dalam situasi sulit dan ketakutan, Tuhan selalu mempersilahkan kita untuk datang kepada Dia. Tadi Petrus dia jatuh, dia mulai tenggelam dan Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong dia. Dan yang paling unik di sini Bapak Ibu, ketika Petrus jatuh, dia mulai tenggelam, kepada siapa dia minta tolong? Apa kepada teman-teman yang lain? Teman-teman tolong saya, lempar tali dong, saya udah mau mati nih gitu. Enggak. Dia teriak kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Dia sadar dengan jelas bahwa itu adalah Tuhan, tetapi hatinya dengan situasi yang ada, dia nggak sanggup percaya sepenuhnya. Bukankah kita juga dalam kehidupan sehari-hari demikian, Bapak? Saat situasi kita lagi susah, mungkin ada sakit yang orang lain di dalam ruangan ini nggak ada yang tahu, gitu. Kita yang tahu sendiri penyakit kita. Atau mungkin ada keraguan yang lain dalam hidup kita. Dan kemudian kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi untuk menyelesaikan masalah kita agak ragu-ragu. Di sisi lain kurang percaya, tetapi di sisi lain adalah kejujuran. Perhatikan di bagian ini Bapak Ibu, Tuhan gak berusaha untuk menghakimi Petrus dengan segala kebimbangannya. Justru Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Ayo Petrus, kamu naik. Kamu coba lagi deh, gitu. Kamu naiklah. Dan perhatikan di ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Apakah mereka belum tahu sebelumnya kalau Yesus adalah anak Allah? Mereka sudah tahu. Tetapi setiap peristiwa yang terjadi, setiap pengalaman hidup, setiap jam berikutnya, mereka semakin diteguhkan imannya bahwa engkau, Yesus, benar-benar Tuhan. Jadi nggak bisa cukup satu kali, satu momen saja dalam hidup ini, misalnya kita disembuhkan dari penyakit, atau mungkin keuangan kita jadi lebih baik karena kita bergumul, berpuasa dan sebagainya, dan kita berkata cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan berkuasa. Nggak cukup Bapak Ibu. Karena kenapa? Akan ada lagi hal-hal yang lain yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dan itu melengkapi iman kita dengan Tuhan. Nah, dalam situasi yang sulit ini,
Petrus berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Ini sesuatu yang luar biasa. Di mana kita selama ini kalau kita dalam situasi bahaya, kemudian kita minta tolong siapa? Atau teriak kepada siapa? Ya, mudah sekali saya lihat ya, tren-tren kita ngomong, gampang sekali ngomong, oh Tuhan Yesus gitu. Sebenarnya itu bukan sedang mau ngomong Tuhan Yesus benarannya. Mungkin dari 100 orang yang ngomong itu paling 50 orang yang hatinya benar-benar manggil Tuhan Yesus. Sisanya hanya sekedar umpatan aja. Kalau di bahasa Inggris ya itu oh Jesus Christ. Itu makian Bapak Ibu. Itu bukan Yesus benaran gitu ya. Itu makian gitu. Nah, itu dipakai kata itu untuk hal yang lain dalam arti yang lain. Nah, kita juga terbiasa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebenarnya bukan pada tempatnya. Misalnya HP kita jatuh, kepleset misalnya, dan kita panggil nama Tuhan. Gitu. Nama Tuhan yang besar dengan handphone yang cuma 3 juta, kepleset menyebut nama Tuhan itu nggak masuk akal gitu, menyedihkan. Kata Tuhan jangan sebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Atau mungkin kita buka pintu nggak bisa ini, kemudian jatuh kuncinya. Oh Tuhan Yesus. Gitu. Mesti hati-hati menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Perhatikan Petrus, dia memanggil nama Tuhan pada posisi di mana dia butuh Tuhan, benar-benar dalam keadaan genting, gak ada pertolongan lagi, dan dia berseru, berteriak kepada Tuhan. Demikian juga dengan Mazmur 18 ayat yang ke-6, dia berkata begini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinga. Jadi tempat teriakan kita yang paling tepat ketika kita mengalami tekanan kehidupan dalam situasi yang tidak pasti ini adalah berteriak kepada Tuhan. Apakah Om Yaman, apakah berteriak benaran? Ya bisa aja berteriak benaran, silakan teriak. Bagi yang punya mobil, silakan teriak di mobilnya. Mungkin nyalain musik agak keras-keras kemudian teriak di situ. Bagi yang gak punya mobil seperti saya, di kamar mandi lah, nyalain musik keras-keras kemudian berteriak kepada Tuhan tentang pergumulan kita. Itu yang paling penting. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kemudian kebimbangan kita dalam iman hanya menunjukkan bahwa kita sebenarnya kurang percaya kuasa Tuhan. Yesus katakan jelas ayat 31 bahwa hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau seseorang kurang percaya, otomatis dia bimbang, sulit memutuskan apakah dia percaya Tuhan sepenuhnya atau setengah-setengah. Itu seseorang dalam keraguan biasanya. Orang sulit mengenalkan Tuhan dalam situasi keraguan menjadi bimbang ketika mengambil keputusan. Karena kenapa? Keputusan yang akan diambil belum terlalu yakin. Orang akan menjadi bimbang. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, mungkin kita familiar dengan bapak satu ini. Siapa ini? Billy Graham. Beliau adalah seorang pendeta yang karismatiknya luar biasa, tapi dia belum pernah ke Indonesia. Ya. Sayang sekali. Dia sudah menempatkan, dia dipakai oleh Tuhan, bukan dia sebenarnya, dipakai oleh Tuhan untuk menempatkan jutaan orang untuk datang kepada Yesus, dan dia meninggal tahun lalu ya. Dan beliau ini, dia punya teman namanya Charles Templeton. Nah, mereka ini dua-duanya adalah mereka sejak muda mereka suka mengadakan event-event untuk anak muda di Amerika, dan mereka bisa kumpulkan ratusan ribu anak muda untuk KKR. Ya. Dan di masa muda itu Charles ini dia semakin lebih populer dibandingkan dengan Billy Graham. Dia semakin naik karena wibawanya lebih oke, cara bicaranya lebih oke, dan mereka berdua tetap berteman. Mereka setiap ada event pasti mereka bersama-sama. Nah, kemudian semakin kesini Billy Graham terus melayani dengan gayanya yang kalem. Kemudian Charles Templeton suatu hari dia datang ke Billy Graham. Pada saat dia lagi sibuk-sibuknya, lagi tenar-tenarnya, dia datang kepada Billy Graham. Dia bilang begini, saya rasa saya cukup sampai di sini. Dia bilang saya harus
ingin mengumumkan bahwa saya sudah nggak percaya Yesus lagi sebagai Tuhan. Saya nggak percaya Dia lagi sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai pencipta langit dan bumi. Saya mau pamit untuk nggak melayani lagi. Dan kemudian dia menulis salah satu buku. Sekarang dia menjadi agnostik ya, sampai mati dia. Kemudian dia menulis satu buku namanya Farewell to God, atau My Reason for Rejecting the Christian Faith. Artinya perpisahan dengan Tuhan, kemudian alasan saya menolak iman Kristen. Ini dia bukunya. Dia menulis buku itu, dan dia jadi terkenal lagi dengan posisi yang berbeda. Dia terkenal ketika menjadi agnostik lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Billy Graham, dia sampai mati setia kepada Tuhan. Hampir semua gereja-gereja, hampir semua denominasi gereja mengenal beliau, dan semua mereka posting di akun sosial media mereka bahwa mereka diberkati dengan pelayanannya beliau, dan sebagainya. Semua hampir saya lihat di Indonesia aja, pendeta-pendeta di Indonesia, semua denominasi karismatik, gereja ortodoks dan sebagainya, semua mereka mengenal beliau dan diberkati dengan pelayanan. Dan ini hilang entah kemana. Kebimbangan, keraguan yang gak bisa dikontrol akan membuat kita jauh kepada Tuhan. Charles Templeton, dia gak bisa mengendalikan lagi pertanyaannya, dia sibuk dengan pelayanan dan sebagainya. Kemudian dia mulai bimbang kepada Tuhan, apa yang benar yang saya lakukan ini semua untuk Tuhan? Dan dia gak bisa menemukan jawabannya karena dia gak mau cerita kepada temannya Billy Graham, dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Sungguh kisah dua orang yang sama-sama percaya Tuhan, tetapi endingnya berbeda. Yang satu setia mati dalam Kristus, yang satunya meninggal dalam keadaan tidak mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu sangat kasih oleh Tuhan, kalau kita mungkin saat ini ada yang ragu-ragu tentang iman kita. Kita mungkin mempertanyakan banyak hal karena sosial media juga membombardir kita informasi yang kita dapatkan. Dan seorang penulis teolog bernama Ruth Tucker, dia seorang penulis yang hebat. Dia juga penulis salah satu buku Dari Yerusalem ke Irian Jaya. Nah, kalau Bapak Ibu mau baca itu ada di Tokopedia, bukunya bagus. Nah, dia memberikan kita tips, Bapak Ibu, jika kita sedang dalam keadaan ragu-ragu, bimbang dengan iman kita, dia kasih kita tips. Yang pertama, kebenaran atau kesalahan dari kekristenan tidak dibuktikan dengan argumen-argumen yang rasional. Jadi semua argumen itu nggak cukup untuk membuktikan bahwa kekristenan benar atau tidak. Karena kebenaran Alkitab jauh melebihi daripada itu. Orang-orang terbatas menjelaskan Tritunggal. Hari ini muncul lagi tiba-tiba apa yang sudah diputuskan bapak-bapak gereja di otak-atik lagi. Bukan lagi Tritunggal, ada yang bilang Diwitunggal dan sebagainya. Dan orang heboh gitu. Dan hampir nggak ada yang bisa menjelaskan dengan utuh gitu. Nah, ini mungkin jawabannya cocok nih. Kebenaran atau kesalahan dari kekristenan tidak dibuktikan dengan argumen yang rasional. Jadi tidak hanya kebenarannya, kesalahan yang dicari-cari pun itu nggak sanggup juga membuktikan. Ada yang bilang apakah Yesus adalah Tuhan? Itu sudah fix. Itu sudah banyak literatur diselesaikan itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, elemen misteri dalam iman harus diterima, bukan dihindari. Jadi apa sih misteri dalam iman kita? Ada banyak hal ya. Misalnya mungkin kejadian di puluh-puluh tahun lalu sampai hari ini kita nggak menemukan jawabannya. Itu salah satu misteri. Misalnya mungkin kita berpuluh-puluh tahun lagi mungkin Bapak Ibu pernah ketemu dengan seseorang yang didoakan kemudian ketemu lalu tiba-tiba hilang gitu. Tentunya nikah dengan orang lain, dan itu salah satu misteri. Kok bisa ya? Atau ada hal yang lain dalam iman. Kita percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, kemudian nggak ada jawabannya sampai hari ini. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin sampai mati kita nggak dapat jawaban. Itu namanya elemen misteri. Kita nggak bisa hindari, tetapi diterima.
Nah, bagi keraguan dan kepercayaan merupakan komponen iman yang alamiah. Jadi Ruth ini berkata bahwa keraguan, kebimbangan adalah salah satu elemen dari iman. Jadi ketika seseorang bingung, dia mulai seperti Petrus, akhirnya dia mencoba lagi untuk percaya kepada Tuhan, bangkit lagi. Gitu. Tuhan kuatkan, ayo Petrus, kamu bangkit lagi dan percaya kepadaku. Kemudian yang keempat, Ruth berkata mereka yang matang dalam iman harus bersikap terbuka terhadap pergumulan-pergumulan mereka sendiri dengan keraguan. Bapak Ibu, saya lebih hormati orang-orang yang jujur dengan keraguannya saat-saat tertentu. Ada orang berkata selalu flat aja gitu, saya baik-baik aja, saya tetap mengikuti Yesus. Tetapi sebenarnya dalam imannya takut untuk ngomong gitu ya, takut untuk berbicara jujur. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang ada situasi dalam hidupnya, dia mulai meragukan, dia mulai bertanya-tanya, Tuhan nyata gak sih ya pertolongan Tuhan ini? Pernah gak Bapak Ibu pernah bertanya seperti itu? Nah, Ruth berkata itu salah satu komponen iman kita. Tetapi yang salah adalah ketika kita pelihara itu, pelihara keraguan, kebimbangan terus-menerus. Nah, yang kelima, Ruth berkata iman adalah suatu upaya kolektif yang melibatkan komunitas dan pelayanan. Jadi iman kita untuk keluar dari kebimbangan perlu komunitas seperti ini dan perlu pelayanan orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita dalam hal kerohanian. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, adalah 5 tips dari Ruth. Nah, ini oleh-oleh buat kita untuk hari ini. Sambil pemain musik silakan ke depan. Jadi beberapa poin kita hari ini. Yang pertama adalah kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, mengapa kita tidak segera mengalami ketenangan dari hubungan kita dengan Allah? Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tahu semua bahwa kita, saya yakin semua orang tua terutama pasti ada kekhawatiran untuk masa depan anaknya dalam situasi seperti ini. Saya percaya, walaupun Bapak Ibu mungkin berkata kepada saya, enggak Pak Yaman, saya aman-aman aja. Dalam hati kecilnya pasti itu ada keraguan. Bagaimana tidak, sekarang nyari kerja susah. Anak-anak yang baru lulus misalnya, orang tua pasti mulai agak bingung. Percaya kepada Tuhan? Ya percaya. Tetapi realita yang ada, itu juga kita mesti jujur. Orang sekarang PHK gitu, PHK besar-besaran, dan nyari kerja susah. Nah, dari bagian yang kita pelajari ini, kita perlu mengalami ketenangan dari hubungan kita dengan Tuhan. Situasi semakin tidak pasti, ya. Situasi mencekam, mengkhawatirkan, kita nggak bisa bergaul lagi kayak dulu, kita nggak bisa pergi-pergi lagi kayak dulu. Itu enak, nggak enak. Tapi kita berusaha untuk mengalami hubungan dengan Allah. Disinilah saatnya kita membuktikan iman kita. Apakah iman kita kepada Yesus bisa membuat kita tenang atau tidak? Kalau ternyata nggak membuat kita tenang, maka kemungkinan kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Saat keraguan, kebimbangan pasti akan ada. Yang kedua adalah keluarlah dari perahu yang tidak membuat kita semakin beriman. Tuhan pasti mengulurkan tangannya. Perhatikan di perahu tadi, Bapak Ibu. Siapa yang keluar dari perahu? Satu-satunya Petrus, Bapak Ibu. Ngapain? Supaya dia punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Kelihatan konyol, ya kelihatan konyol. Tetapi dari murid-murid yang lain, hanya Petrus yang punya pengalaman berjalan di atas air lalu tenggelam. Satu-satunya di Alkitab, hanya Petrus. Murid-murid yang lain mengalami tidak, mereka di zona aman, semua di perahu. Kelihatan konyol ya, tetapi dia merasakan uluran tangan Tuhan, hanya Petrus pada saat itu. Yang lain enggak, karena mereka cari aman aja, udah di perahu aja. Nah, itu salah satu pelajaran penting buat kita, bahwa kadang-kadang ketika kita keluar dari zona aman kita, disitulah kita merasakan uluran tangan Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, pada saat kita ragu, mungkin kita berpikir
Seperti murid-murid pada Yohanes pasal 6 itu yang ke-67, mereka berkata, Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu nggak mau pergi juga? Kemudian murid-muridnya berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Pada situasi yang sulit seperti ini, Tuhan Yesus berkata kepada kita, apakah kamu nggak mau pergi juga? Kemudian murid-muridnya berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Mungkin dengan kata lain begini, sebenarnya pengen pergi juga Tuhan, tetapi nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih benar, nggak ada kata-kata yang bisa dipercaya selain daripada Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini. Itu adalah iman. Kemudian iman di dalam Ibrani pasal 11 itu ketika Abraham diminta oleh Tuhan mempersembahkan Ishak. Kenapa dia mau mempersembahkan anaknya yang tunggal? Selain ketaatannya apa? Oke lah, dia taat dengan perintah Tuhan. Apa yang ada di pikiran Abraham kira-kira? Ibrani 11 mengatakan di sana. Ibrani 11 ayat ke-19 dia berkata begini. Penulis Ibrani berkata, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Luar biasa ya. Jadi nggak hanya cuma beriman begitu aja, tetapi dia melihat ke depan. Kalau saya persembahkan Ishak, maka saya percaya Tuhan akan kembalikan dia kepada saya. Karena kenapa? Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Itu tindakan iman. Sebagai penutup, Bapak Ibu, C.S. Lewis berkata, seni mempertahankan iman. Iman adalah seni mempertahankan segala sesuatu yang sudah pernah kita terima oleh rasio kita, tanpa mempedulikan suasana hati kita yang berubah-ubah. Jadi mempertahankan iman itu adalah mempertahankan banyak hal dalam hidup ini. Terlepas yang dulu pernah kita terima bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup peduli dengan kita. Kemudian ada situasi yang berbeda muncul, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Suasana hati kita ini akan berubah terus-menerus, tergantung situasinya. Kalau situasinya mendukung rasio kita, kita pikir Tuhan baik. Kalau situasinya seperti sekarang, gampang mengatakan Tuhan baik. Masih mudah karena di rumah tangga kita belum ada yang kena COVID. Coba kalau salah satu dari kita terinfeksi, gampang mengatakan Tuhan baik? Belum tentu. Nah, C.S. Lewis berkata, kita mesti mempertahankan iman kita terlepas dari rasio kita. Karena itu adalah yang disebut dengan iman, tanpa mempedulikan situasi, suasana hati kita yang berubah-ubah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menguatkan iman kita di saat situasi seperti ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap. Sekalipun
Kami juga bersyukur kepada Tuhan dalam situasi sulit seperti ini. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Itu bukan karena kami kuat, rasio kami terlalu kuat untuk percaya kepada Tuhan, tetapi karena Roh Kudus menganugerahkan kepada kami karunia untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit seperti ini. Kami belajar dari Petrus, di mana dia mengalami goncangan iman, kebimbangan, dan mungkin kami juga sering mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada situasi yang tidak pasti saat ini. Tuhan tolong kami supaya kami mempertahankan iman kami kepada Engkau, supaya kami mempertahankan mempertahankan iman kami dalam situasi apapun Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini mungkin gak berani jujur, tetapi mulai bimbang tentang masa depan, tentang apa yang mau dicapai ke depan, tentang pekerjaan, pergumulan keuangan dan sebagainya, Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka, berikan Roh Kudus supaya mereka mau untuk pelan-pelan untuk percaya akan kekuatan Tuhan. Dan biarlah kami merasakan ketenangan batin kami oleh karena kami punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga ini bisa kami bawa sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan dulu. Ya, terima kasih untuk hamba-Nya sudah memberikan firman Tuhan yang menguatkan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tiba saatnya saya akan membacakan pengumuman yang bertugas minggu depan, tanggal 18 Oktober. Nanti pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Gembala, kemudian WLG Ibu Wahyu, kemudian singer Intan dan Lisa, kolektanya Bapak Bintoro, multimedia Claudius, musiknya Tim Marturian, asarnya Ibu Yuli. Selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat anggota jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak Yaman yang sudah memberitakan firman Tuhan, yang sudah memberkati kita semua melalui firman-Nya. Kiranya Tuhan pakai lebih heran lagi. Kemudian pengumuman untuk sekolah minggu. Celengan sekolah minggu dikumpulkan paling lambat tanggal 1 November kepada Saudari Eta, dan diharapkan uang celengan sudah dihitung di rumah dan celengannya tidak perlu dibawa, jadi uangnya saja yang dibawa. Laporan keuangan bisa dilihat di warta. Kemudian minggu ini ada berulang tahun, yaitu Saudari Ika tanggal 7 Oktober. Ya, selamat ulang tahun Ika, kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua yaitu Bapak Radiman pada 8 Oktober. Selamat ulang tahun Pak, Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Radiman dan Ika. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Doa saya setiap hari, ya Bapak Ibu yang pertama kuat. Kemudian ya Tuhan melindungi setiap langkah kita dimanapun kita berada. Dalam situasi sulit seperti ini, ya memang kebimbangan itu akan menghantui kita seperti hantu. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita, karena itu yang akan meneguhkan, menguatkan setiap langkah kita. Ya, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kubintangkan kepadamu. Nah, itu dalam tulisan renungan kita yang lalu saya sebut itu sebagai imun, ya. Karena kalau dipenuhi damai sejahtera, sukacita, semangat, itu yang memberikan kesehatan kepada kita, ya. Walaupun
situasi di luar kita sering bikin berubah, tapi yakin dan percaya akan kehadiran Tuhan. Baik, kita akan selesaikan ibadah kita. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang melayani hari ini. Saja kita semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan kasih Tuhanku menaungi aku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Inilah pernyataan iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah situasi yang mencekam ini, kami tidak akan bimbang, karena kami tahu bahwa Tuhan menaungi kami, Tuhan melindungi kami sebagaimana janji. Karena itu mampukan kami untuk melihat janji-Mu dibanding dengan situasi yang kami lihat, yang kami rasakan, yang ditangkap oleh indera jasmani kami. Tetapi biarlah iman dalam batin kami menguatkan kami sehingga kami tidak bimbang. Makasih untuk berjalannya ibadah hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga menjelang berakhirnya. Kami sungguh menikmatinya. Kami sungguh bersuka cita, baik melalui puji-pujian, lebih lagi firman. Tuhan meteraikan firman dalam batin kami, sehingga sungguh jadi kekuatan baru bagi kami, agar kami ketika kami melangkah, kami tidak bimbang dan kami tidak goyah. Ini akan melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami, baik di rumah, di kantor, di lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan pelayanan. Kami
dapat menjalannya dengan baik. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan membalas segala pelayanan mereka sebagaimana janji firman. Ayaman yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati anak muda ini dengan segala potensi yang ada dalam dirinya yang Tuhan taruh untuk berkarya bagi Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan. Demikian pun juga masa depannya diserahkan dalam tangan untuk semua rencana-rencananya. Rencana pernikahan kami serahkan dalam tangan, biarlah Tuhan turut campur tangan dalam segala persiapan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Ibu Yani, Tuhan juga memberkati hamba-Mu bersama Pak Bowo dalam segala tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan Engkau berkati. Demikian pun juga dengan Catherine dan Claudia, Tuhan Yesus memberkati anak-anak mudi ini, supaya mereka terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Demikian pun juga untuk Pak Anton, demikian pun juga untuk Pak Cesar, Ibu Sarah, Chris. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Demikian pun juga Tuhan dengan anak kami Iren, juga Cynthia, menari hari ini Tuhan berkati. Bang Paradiman, Koletan, juga anak kami, mari Tuhan Engkau memberkati Michelle dalam pelayanannya. Demikian pun juga semua hamba-hamba yang hadir pada hari ini. Kami percaya bahwa kami tidak kehilangan berkat dan memberkati kami sebagaimana janji firman. Bapa di sorga, bersama dengan hamba-Mu Pak Radiman, anak kami, adik kami Ika yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan menyertai mereka dalam sepanjang perjalanan hidup yang penuh dengan liku. Ada rasa kesulitan, kesedihan, tetapi juga kegembiraan dan sukacita Tuhan anugerahkan untuk membentuk mereka sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Berkati para diman dalam usaha pekerjaan, dan memberkati kesehatan, memberkati kehidupan berumah tangga, Ibu Yuli yang menopang, juga anak-anak, cucu. Tuhan memberkati mereka semua. Juga Ika dalam perkuliahannya, Tuhan memberkati orang tua yang ada di kampung, Tuhan sertai, dan biarlah Ika selesai tepat pada waktunya. Bahkan semua hamba-hamba yang hadir pada hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya bahwa janji Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan berdoa juga untuk semua umat-Mu yang tidak hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus tolong mereka. Kalau mereka sakit, lemah, kami mohon kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan. Kalau mereka khawatir akan situasi ini, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Namun kalau mereka sengaja lalai, Tuhan Yesus tolong berbicara dengan suara-Mu yang lembut, supaya pada waktu-waktu dan kesempatan mereka mendatang, mereka hadir bersama-sama kami untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah minggu depan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong supaya jemaat Tuhan hadir, hamba-hamba yang melayani mempersiapkan diri, dan semua ibadah dapat berjalan dengan segala baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Demikian pun juga hubungan dengan semua keluarga besar, bahkan dengan siapapun. Mampukan kami untuk menghasilkan buah yang dapat memberkati orang lain. Kami berdoa juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan. Tuhan Yesus Engkau memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, baik usaha pribadi maupun mereka yang bekerja pada perusahaan orang lain. Dan biarlah melalui berkat-berkat itu dapat menopang kebutuhan hidup mereka, kebutuhan mereka terpenuhi, dan ingatkan mereka untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka mengembalikan persepuluhan mereka, persembahan syukur, dan dapat menopang pelayanan pekerjaan di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk mohon perlindungan Tuhan keluar masuk rumah. Ketika mereka berangkat ke kota lain dengan pesawat, kendaraan darat, laut, perlindungan Allah juga menyertai. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang belajar hari-hari ini secara online, baik di TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan, supaya mereka dapat belajar dengan baik,
dan mereka berhasil naik kelas, lulus, dan Tuhan siapkan pekerjaan masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang barusan selesai kuliah. Kami doakan supaya Tuhan Engkau tolong agar mereka dapat menemukan pekerjaan yang sesuai, dan oleh pekerjaan itu mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sudah masanya untuk menikah. Tuhan Yesus, kami doakan Engkau siapkan teman hidup yang seiman, yang sepadan, dan biarlah mereka dapat menemukan orang-orang yang takut akan Tuhan, calon suami, calon istri yang akan dampingi kehidupan mereka seumur hidup untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang menyerahkan masa depan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tolong. Kami minta supaya jemaat Tuhan aktif, dapat saling menopang satu dengan yang lain dalam membangun kebersamaan kami. Bahkan kami minta jiwa-jiwa baru. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk BPC, berikan semangat supaya setiap ibadah mereka hadir. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk tempat ibadah yang tetap. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya pada akhirnya jemaat ini memiliki tempat ibadah yang tetap. Kami berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan, Engkau memberkati. Demikian pun juga penjilan dalam negeri, luar negeri. Kami berdoa untuk saudara kami Pak Abner bersama istrinya yang ada di Bangladesh. Tuhan, Engkau tolong memberkati pelayanannya. Demikian pun juga situasi negara ini yang saat ini sementara berada dalam situasi krisis. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau menopang hamba-Mu Pak Abner, bahkan juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, supaya mereka tetap kokoh kuat dalam Tuhan. Pak Effendi yang ada di Hong Kong, Tuhan juga Engkau berkati Yusuf dan Maria, dan juga di Thailand, ada juga misi-misi kami di beberapa negara lain. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Bapa untuk rapat kerja nasional bulan Oktober ini di Makassar. Mari Tuhan Engkau berkati semua badan pengurus pusat, wilayah, daerah yang turut serta dalam rapat kerja ini. Tuhan Engkau berkati semua pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan Engkau berkati kerjasama yang baik di antara pemimpin gereja untuk melayani Indonesia ini, supaya banyak jiwa dapat dimenangkan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau tolong memberkati presiden, wakil presiden, bahkan semua lembaga tinggi negara, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong agar stabilitas keamanan dapat terjamin. Kami berdoa Tuhan untuk situasi yang beberapa hari ini sementara berkembang, kami serahkan dalam tangan-Mu. Akibat disahkannya sebuah undang-undang yang ditentang oleh beberapa pihak, tapi kami berdoa bila Tuhan Engkau melindungi, berikan kekuatan bagi pemerintah kami, supaya terus melanjutkan kepemimpinan mereka untuk membenahi segala hal yang perlu dibenahi, baik itu masalah ekonomi, khususnya penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus mampukan mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin di daerah-daerah, kami berdoa untuk para dokter, kemudian juga pengambil keputusan, bahkan seluruh lapisan masyarakat, supaya mereka dapat hidup tertib, agar penyebaran COVID-19 dapat berhenti dan situasi kembali normal. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk persembahan yang diberikan oleh umat pada hari ini, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan janji iman, persembahan kolekte. Tuhan Engkau berkati. Tuhan terima ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Semua persembahan kami mewakili iman kami, kasih kami, ketaatan, kesetiaan kami kepadamu. Karena itu Tuhan memberkati, balas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami, bahkan dari kebutuhan kami, tak tersebut melalui doa kami ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga segala keluhan-keluhan kami dengan tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan, karena kami kuasa semuanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
pimpinan, penghiburan, pertolongan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hari ini bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput salih-salihnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati sampai berjumpa kembali pada